apabila memakan buah timbul kan kena malapetaka atau bencana. Misal contohnya sakit, itu berupa mencret, gatal-gatal, dan pusing-pusing. Dan itu khusus bagi orang yang lahir di Sanggulan. Belum ada penjelasan rasional tentang berbagai fenomena mistis yang mengukung desa adat Sanggulan. Wilayah yang berada di distrik Kediri Kabupaten Tabanan ini seolah dipatri oleh larangan memakan buah jukut timbul. Anehnya hal ini hanya berlaku untuk warga dalam satu desa saja. Meskipun mereka telah berpindah domisili ke daerah lain, mitos ini bak menghantui keberadaan mereka. Bagi warga yang secara sengaja memakan jukut timbul akan terkena suatu malapetaka. Biasanya mereka akan mengalami gejala meriang, pusing, sakit perut, hingga mual-mual misterius. Anehnya sakit yang didiagnosa sebagai penyakit lahiriah ini tak bisa disembuhkan oleh pendekatan medis. Jukut timbul atau lebih dikenal dengan keluih adalah buah dengan karakteristik berkulit keras berduri. Tanaman yang masuk dalam familia nangka-nangkaan ini biasa digunakan sebagai bahan dasar sayuran. Tak ada kandungan zat buruk bila dikonsumsi manusia. Ironisnya, selama ratusan tahun buah ini menjadi momok yang harus dihindari oleh warga desa adat Sanggulan. Mitos ini tak ubahnya sebagai tradisi lisan yang turun-temurun didukung oleh masyarakat Sanggulan. Di desa dengan adat istiadat kental ini bagai terkena kutukan. Usut tak usut, pengutuknya adalah sesosok raksasa yang konon pernah ada beberapa abad silam di desa ini. Di zaman dulu ratusan tahun itu orang tua kami sudah memberitahu anak-anak selanjut keturunannya kita kena kutukan raksasa seperti sayur timbul atau buah timbul, karena dulu carang timbul itu dipakai membunuh raksasa. Bila kita melanggar, kena sakit bermacam-macam sakit lah. Dan kalau dibawa ke dokter, tidak bisa sehat dan tidak bisa kembali lagi. Cerita keberadaan raksasa di desa ini telah lama ada. Hal itu berangsur-angsur membentuk legenda yang diyakini kebenarannya. Dahulu raksasa itu adalah sosok jahat penculik gadis-gadis muda. Tak ada satupun senjata yang bisa mengalahkannya. Konon setelah menyadari kesalahannya, raksasa ini pun memberitahu kelemahannya pada warga desa. Ia hanya bisa kalah oleh batang jukut timbul. Dari peristiwa tumbangnya makhluk yang digambarkan memiliki perawakan tinggi besar itulah, sosok ini lantas menebar kutukannya. Barang siapa warga Sanggulan memakan buah timbul, maka akan terkena suatu malapetaka. Mitos adalah peristiwa sejarah yang dilebih-lebihkan. Namun jika keberadaan raksasa itu adalah rekaan, bagaimana bisa efek kutukan itu masih berlaku dan meneror warga Sanggulan hingga detik ini? Berdasar legenda tentang keberadaan raksasa itu, tim Mr. Tukul mencoba menelisik fenomena itu dari sisi supranatural. Sejatinya bagaimana cara kerja kutukan ini masih bekerja sampai sekarang. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kita berada di Bali di daerah Tabanan ini ya. Desa Tanggulan, Tabanan, Sanggulan, Bali. Mas. Sanggulan. Desa Sanggulan. Kita akan menguak mitos desa yang tidak diperbolehkan makan jungkut timbul. Jungkut timbul itu seperti kayak buah sukun gitu. Konon ceritanya kalau makan buah itu nanti akan tertimpa timpa hal yang tidak inginkan, itu malapetaka. Itu menurut Mbak Lida apa sebenarnya? Nah, sejarah apa? Kalau secara residual energi nih Mas, ini belum jalan nih kan? Di sini belum jalan. Dan kayak kalau saya perhatikan sih warganya lebih banyak perempuan. Memang lebih banyak perempuan. Nah itu aku nggak tahu pasti ya itu kenapa, karena mungkin nanti kita lihat aja ke dalam seperti apa. Karena kalau saya rasakan sih memang ada energi luar biasa yang menaungi daerah ini. Nah kita akan cari informasi ke dalam. Ya. Seperti apa energi akan yang terbaca oleh Mbak Rida ini. Ikuti terus Mr. Tukul jalan.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Selamat datang. Ya, dengan Bapak siapa? Wayan Adiase. Oh, Wayan. Pak Wayan. Sini Wayan. Wayan. Ini ceritanya ya tentang mitosnya ini apa tadi Iya. makan kayak buah sukun, jikut, timbul itu ya. Timbul Itu karena akan mendapat celaka atau malapetaka itu. Apa ceritanya seperti apa dulu? Begini Pak Dukul, yang kami tahu adalah jukut timbul itu tidak boleh dimakan oleh masyarakat di sini. Yang lahir di sini, Pak. Yang lahir di sini. Ya. Artinya itu kutukan dari raksasa yang ada di gua raksasa sebelah barat di sini. Ya. Terus kalau mama dia melanggar apa yang terjadi biasanya? Kalau melanggar dari ketentuan atau kutukan dari raksasa itu bisa sakit perut atau muntah-muntah gitu. Itu berlaku untuk semua umur ya, usia anak kecil maupun Dari remaja. kecil sampai tua. Itu ya. Nah saya nih, tapi Mas Yonas aku mau tanya ini penasaran sekali Pak nih. Di masa-masa sekarang ini pernah nggak ada yang kejadian seperti itu Pak? Itu Ya. yang baru-baru ini terjadi pernah ada nggak? Pernah. Pernah baru-baru ini ya Pak? Ya, pengalaman kami punya sekogong yang nabuh itu. Oh ya, sekogong ya namanya. Sekogong itu nabuh di luar dari desa kita di sini, desa Sambulan. Di sana dikasih jukut timbul. Dikasih jukut timbul. Sekogongnya itu tidak tahu jukut timbul itu sama dengan jukut nangka. Ya, gitu. ya, ya. Mirip. Ya, ya. Dimakanlah. Semua sekogong itu mencret. Pulang mencari sesajen atau canang, diaturkan di turut peneduhan. Ya. Setelah di sana diaturkan dipetikan tirta. Semua sekogong itu sembuh kembali. Nah, tadi Pak nyebut raksasa. Raksasa itu siapa? Iya Pak. Ini raksasa itu ceritanya orang bertaring gimana itu ya, dia memangsa manusia. Manusia. Kejadiannya itu ratusan tahun Pak Tugul. Jadi untuk pemangsanya itu adalah gadis-gadis atau di bawah. Oh, gadis-gadis. Ya, penari-penari rejang yang sedang melaksanakan tarian yang di belakang diambil oleh raksasa itu. Jadi sasarannya perempuan-perempuan penari-penari. Ya ini menarik nih Mas. Maksudnya kenapa hanya sama perempuan gitu loh Pak? Dia mengambil korbannya. Ini cari remaja yang belum pernah tersentuh oleh laki-laki, perawan lah ya, Pak. ya apa masih perawan. Ya. Kondisi ini. Begini Pak Tukul. Ya. Ki Bendeso itu yang luar biasa, mempunyai kemampuan yang luar biasa dan kesaktiannya mendapat apa namanya itu pice. Pice itu apa? Sejenis gini pedang. Oh, pice itu pedang. Pedang dikasih atau diberikan oleh para dewa yang menyerupai manusia. Pedang Sangulan namanya Pak. Saya sama Mbak Rida masih penasaran, ingin menguak sebenarnya apa yang dibalik mitos seperti ini, misteri seperti ini, raksasa itu di mana dan apa nanti yang akan terlihat oleh Mbak Rida. Saya terima kasih atas waktunya, salam hormat buat keluarga dan mohon maaf kalau bahasa yang kurang berkenan. Bila aku dari tim Mister Tuku Jalan-Jalan. Inggih pak. Sukses. Terima kasih. Semua wali. Nah, pemirsa, di manakah tempat energi yang Mbak Rida ceritakan? Di situ ada sosok raksasa. Itu terus. Mix Tukul. Jalan. Maksudnya dia sering nampaknya di situ gitu. Kadang-kadang di sini dan di mana-mana bisa, karena beliau itu adalah mengawasi seluruh desa di sini. Gitu. Nggak tahu ya tadi kok ngelihat kayak sinar aja dari situ.